Sore teman-teman, mas-mas semuanya. Sesuai yang tadi di grup, hari ini saya akan mencoba sharing pengalaman saya atau pengetahuan saya tentang technical analysis, khususnya dengan strategi atau teknik BBMA teman-teman. Di depan kita sekarang sudah ada chart Euro USD dengan time frame daily ya teman-teman. Nah, bagaimana memulainya? Sekarang kita tambahkan dulu ya teman-teman. Kita memakai indikator Bollinger Band ya teman-teman. Kita masuk di huruf F, langsung kita klik Bollinger Band. Periodenya default saja teman-teman, tidak usah diubah-ubah parameternya, seperti ini ya teman-teman. Terus kita tambahkan lagi moving average ya teman-teman. Periodenya menjadi 5 teman-teman. Metodenya berat linear. Aplikasinya open ya teman-teman. 5 parameter, metode berat linear, aplikasinya open ya teman-teman. Untuk warna sendiri, saya memilih warna biru. Untuk warna bisa disesuaikan selera saja teman-teman. Lanjut, kita tambahkan lagi moving average. Periodenya kita ganti 10. Metodenya masih berat linear, aplikasinya masih close, masih open. Maaf teman-teman, kita ulangi dari moving average yang pertama ya teman. Periodenya menjadi 5, metodenya berat linear, aplikasinya high ya teman-teman, bukan close ya teman-teman, high. Lalu kita untuk moving average yang kedua berat linear, periodenya 10, berat linear, aplikasinya high juga. Untuk warnanya kita ganti ya teman-teman, agar tidak sama ya teman-teman. Kita ganti warna yang biru muda ya teman-teman. Nah, seperti ini. Terus kita tambahkan lagi moving average lagi. Periodenya 10, metode masih sama berat linear, aplikasinya dari high diubah menjadi low. Untuk warna kita ubah, saya pakai warna merah. Kita tambahkan lagi moving average. Periodenya kita ganti 5, metodenya berat linear, aplikasinya low ya teman-teman. Untuk warnanya kita ganti menjadi kuning saja ya teman-teman. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, bentuknya seperti ini teman-teman. Nah, cara pengaplikasiannya bagaimana teman-teman? Nah, kita lihat di sebelah kiri ya teman-teman. Teman-teman lihat ini ya, candle yang ini yang di dalam kotak, candle bearish Marubozu ya teman-teman, telah breakout atau telah menembus Bollinger Band bawah ya teman-teman. Udah close di Bollinger Band bawah ya teman-teman. Dan itu candle Marubozu ya teman-teman, candle yang besar ya teman-teman, dengan body yang besar ya teman-teman. Nah, kalau ada ciri seperti itu, maka diperkirakan atau di kemungkinan besar akan adanya penurunan harga ya teman-teman. Ini untuk candle tersebut yang melebihi Bollinger Band tersebut biasanya kita namakan extreme sell ya teman-teman, karena telah melebihi garis Bollinger Band ya teman-teman. Nah, untuk di sini kita disarankan hanya untuk melakukan sell saja, jangan buy ya teman-teman. Karena apa? Ini adalah suatu sinyal bahwa harga akan turun kembali ya teman-teman. Nah,
Terus cara pengaplikasiannya bagaimana teman-teman? Caranya kita masuk ke time frame yang lebih kecil teman-teman, biasanya M30 teman-teman. Nah seperti ini. Nah untuk di M30 sendiri ini adalah kondisi yang sideway ya teman-teman, atau tidak naik tidak turun teman-teman. Tapi kita bisa melakukan open posisi di sini ya teman-teman. Kita bisa melakukan sell di sini ya teman-teman. Caranya bagaimana? Caranya yaitu ketika harga candle menyentuh moving average yang high seperti ini ya, moving average high 10 seperti ini teman-teman. Contohnya seperti ini kan sudah menyentuh ini teman-teman. Nah ini kan sudah menyentuh moving average yang MA10 dengan periode 10, aplikasinya high. Kita boleh sell di sini teman-teman. Kita boleh sell di sini. Untuk targetnya di mana? Untuk targetnya biasanya kita targetnya ada di sini teman-teman. Ada di garis moving average yang low periode 10 teman-teman. Kita biasanya kalau scalping jangka dekat kita take profitnya ambil di situ ya teman-teman. Untuk scalping disarankan hanya untuk jangan banyak-banyak ya teman-teman. Mungkin 5 atau 10 atau 15 pip ya teman-teman. Karena hanya scalping ya teman-teman. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi, jika kita open posisi di sini, nah, jika kita open posisi di sini, target kita adalah di sini. Teman-teman. Nah, ini kurang lebih kita sudah mendapatkan sekitar 10 pip ya teman-teman. Maaf teman-teman. Untuk teman-teman semua, setidaknya kita jika harga turun sampai situ kita sudah mendapatkan sekitar 10 pip keuntungan ya teman-teman. Nah untuk stop loss gimana teman-teman? Stop loss biasanya saya di luar atau di atas candle sebelumnya ya teman, candle tertinggi sebelumnya ya teman, yaitu di sini teman-teman. Nah ini saya stop loss di area ini ya teman-teman. Nah stop loss di area ini, take profitnya kita di area ini ya teman-teman. Nah yang moving average berat linear yang low ya teman-teman, yang bawah ya teman-teman, period 10 ya teman-teman. Kita biasanya ambil open posisi ambil profitnya di area itu teman-teman. Tapi kalau kita lihat daily, chart di daily, nah teman-teman ini kan juga sudah candle menyentuh sekarang sudah menyentuh di moving average yang biru ya teman-teman, yang period 10 ya teman, dan akan menuju ke yang bawah ya teman-teman. Nah nanti itu bisa lanjut ke bawah ataupun bisa naik, tapi kemungkinan besar akan turun ya teman-teman, karena di sini yang seperti yang saya bilang tadi, karena ada extreme buy, jadi kita hanya untuk melakukan buy, dan kemungkinan besar harga akan terus melanjutkan penurunan teman-teman. Tapi untuk scalping seperti itu ya teman-teman caranya. Kita lihat chart daily dulu, lalu kita eksekusi di M30 atau M15 ya teman-teman. Nah seperti itu ya teman-teman. Contohnya kita cari contoh ya teman-teman. Nah seperti ini ya teman-teman, seperti ini contoh yang sudah jalan aja teman-teman.
Nah, nah ini ya teman-teman. Di sini kita ada extreme buy ya teman-teman. Ada extreme buy, yaitu ditandai dengan candle bearish merah yang panjang Marubozu, yang mempunyai bodi yang tinggi atau panjang atau bodi yang tidak kecil lah, telah menembus Bollinger Band ya teman-teman. Itu menandakan bahwanya ada indikasi bahwa akan menunjukkan penurunan yang sangat lumayan ya teman-teman. Dan kita lihat, dan ternyata memang penurunannya lumayan jauh ya teman-teman. Memang penurunannya sangat jauh ya teman-teman, lumayan jauh teman-teman. Nah, kita lihat di M30 teman-teman, yang tadi kita sudah tandai. Ini ya teman-teman, kita di sini ya teman-teman. Nah, ini adalah kotak area yang tadi kita tandai ya teman. Karena jika di candle daily itu adalah ada candle Marubozu, tapi kita di time frame M30 itu akan menjadi beberapa candle atau beberapa candle yang banyak ya teman-teman. Nah, kita lihat lagi ya teman-teman, kita perlebar atau kita per zoom. Nah seperti yang teman. Jadi jika harga menyentuh moving average yang ini, yang atas, yang high, maka dia akan melanjutkan penurunan lagi. Begitu seterusnya ya teman-teman. Kita lihat contoh lagi. Ini ya teman-teman, nih contohnya seperti ini ya teman-teman. Nah, kita lihat lagi, dia sudah menyentuh ini ya teman-teman. Nah, dia sudah menyentuh. Dia sudah menyentuh garis yang moving average ini, dan dia drop di sini ya teman-teman. Bahkan melebihi garis yang moving average yang low ya teman-teman. Moving average periode 10 yang low ya teman-teman. Karena memang sejatinya tadi di time frame daily seperti yang sudah dijelaskan, adanya extreme sell ya teman-teman, yaitu candle yang breakout atau tembus dengan body yang sangat panjang atau tebal, menembus garis Bollinger Band bawah ya teman-teman. Maka kita harus hanya diperbolehkan untuk untuk sell ya teman-teman, jangan buy ya teman, karena kita akan melawan tren. Nah, terus untuk selanjutnya, jika Bollinger Band atas dan bawah mengecil seperti ini, jika Bollinger Band atas dan bawah mengecil seperti ini, kita tidak boleh entry ya teman-teman. Kita harus benar-benar menunggu momen ya teman-teman. Maksudnya momen seperti apa? Kita boleh entry di saat Bollinger Band seperti ini ya teman-teman, melebar ya teman-teman. Dengan adanya indikasi Bollinger Band yang melebar, maka indikasi tren turun akan semakin kuat ya teman-teman. Tapi sebaliknya, jika Bollinger Band tersebut semakin mengecil, maka itu menandakan bahwa sedang ada pasar konsolidasi ya teman-teman, tidak kuat buy atau tidak kuat sell ya teman-teman. Jadi kita belum boleh entry ya teman-teman. Kita boleh entry setelah Bollinger Band tersebut mulai melebar lagi ya teman-teman. Nah, jika ada seperti itu nih, kita juga ada di M30 juga ada yang namanya extreme sell ya teman-teman. Candle yang melebihi garis Bollinger Band bawah ya teman-teman. Jadi kita konfirmasinya ada di time frame daily, ada juga di M30 ya teman-teman. Ini menandakan bahwa benar-benar sinyalnya valid ya teman-teman. Dan kita bisa lihat untuk selanjutnya harga akan turun ya teman-teman. Nah, seperti itu ya teman-teman contohnya. Jadi mungkin
sedikit banyaknya seperti itu ya teman-teman, cara menggunakan atau pengaplikasian strategi BBMA ya teman-teman. Ini untuk win rate atau profitnya sekitar 70 sampai 80% ya teman-teman. Jangan lupa juga jaga money manajemennya ataupun psikologi kita ya teman-teman. Jangan sampai penggunaannya melebihi balance kita ya teman-teman. Misalkan dengan akun atau balance $50, kita mungkin membuka posisi 0,01 lot atau maksimal ya 0,2 lot sebanyak 2 atau 3 posisi aja ya teman-teman. Jangan lebih dari itu ya teman, karena beresiko tinggi ya teman-teman. Ya mungkin itu dulu aja teman-teman. Jika ada pertanyaan nanti bisa disampaikan. Jika ada pertanyaan mungkin nanti bisa disampaikan di grup teman-teman. Akan kita bahas lagi atau kita buatkan materinya lagi. Untuk tren naik juga sebaliknya ya teman-teman. Untuk tren naik seperti ini ya teman-teman. Kita lihat dulu tren naiknya teman-teman. Kita cari untuk momen tren naik dulu. Nah seperti ini ya teman-teman. Jika harga mencapai sini ya teman-teman, yang moving average period 10 low, dia akan mantul lagi ke atas ya teman-teman. Nah seperti ini teman-teman, dia akan mantul ke sana teman-teman. Seperti itu ya teman-teman. Kita intinya hanya sama ya teman-teman. Tapi jika seperti ini teman-teman, jangan melakukan open posisi dulu ya teman-teman. Kita tunggu konfirmasi dulu ya teman-teman, apakah harga akan melanjutkan kenaikan, apakah harga akan ada penurunan sebentar lalu ada kenaikan ya teman-teman. Kita harus konfirmasi lagi ya teman-teman, apakah harga bisa menembus garis tengah Bollinger Band atau tidak ya teman-teman. Jika harga bisa menembus tengah harga Bollinger Band, maka diindikasikan bahwa harga akan terjadi reversal atau pullback yang lumayan ya teman-teman. Intinya seperti itu aja teman-teman. Bisa dipelajari lagi teman-teman ya. Terima kasih. Kita lanjut ke materi berikutnya. Jika ini belum jelas nanti bisa ditanyakan ulang teman. Makasih teman-teman.